Ini lo langsung nanya alasan nih. Dan bukti-buktinya lah, data-data yang lo dapatkan itu yang membuat lo kuat. Waduh, data. Kita kan sotoy. Iya benar, kita santai. Kita sotoy. Misalkan kalau misalkan UFO itu adalah pesawatnya alien, kan banyak tuh dokumenter UFO yang jatuh. Terus aliennya mana? Bangkainya Diambil peran sama FBI. Konspirasi. jangan sampai ketahuan gitu. Jangan sampai Ya ketahuan kayak film jadul. Ini Ini gue gua percaya, ada percaya atau tidak? percaya. Percaya, gue tidak. Nih, gue percaya belum ada orang yang bisa keluar angkasa. Lu Itu flat earth banget tapi itu ini. kaitannya flat Lu earth sih. flat earth. Iya, gua Tapi lu flat earth banget. Gua flat earth. Ini bisa nih. Gimana lu bisa percaya itu flat earth? Tuh, Mami mana sih? Dia katanya mau bawa kopi. Wow. Sekali. Sebenarnya ada sponsor sekali nih, gue beli kopi. Meskipun tinggal setengah, tapi masih bisa beli. Alhamdulillah. Lagi dibeli. Ngapain sih ngeliatin atas? Ada yang main layangan. Ini gimana kalau episode ntar kita bikin ini apa eksistensi alien? Emang alien ada? Ada lah, Seberapa percaya sama alien? percaya lah. Kita bahas alien ya. Oke, gua secara personal gua tidak percaya alien, atau lebih tepatnya belum percaya karena belum terbukti secara real, belum terbukti nyata. Gua belum melihat dan belum ada penelitian yang benar-benar menyaksikan ada alien. Kenapa lo bisa percaya? Kalau gua memang tidak pernah melihat secara langsung alien. Kalian juga nggak tahu alien. Probabilitas bentuk alien pun sebenarnya banyak banget kemungkinan, bro. Sekarang gini, bumi aja satu dari sekian triliun materi yang ada di alam semesta itu punya tiga bentuk makhluk hidup. Pertama manusia, kedua tumbuhan, ketiga hewan. Tumbuhan aja itu udah aneh menurut kita sebagai makhluk hidup ya. Gimana kalau di luar sana punya bentuk yang lain gitu, yang konsepnya dia hidup tapi tapi hidup gitu walaupun bentuknya aneh gitu. Jadi bisa jadi bentuknya seperti tumbuhan, bisa jadi yang penting kan alien itu kan, definisi alien itu kan secara umum itu makhluk hidup yang ada di alam di luar yang dari bumi lah. Menurut gua ada kemungkinannya karena ini lo langsung nanya alasan nih. Dan bukti-buktinya lah, data-data yang lo dapatkan itu yang membuat lo kuat. Waduh, data. Kita kan sotoy. Iya benar, kita santai. Kita sotoy. Menurut gue alien tuh ada karena gitu. Bumi itu kecil, bumi itu kayak debu yang ada di pasir-pasir yang ada di sini. Dan bohong, nggak ada planet yang bentuk dan pendukungnya itu pendukung dari atmosfer, pendukung dari oksigen, pendukung dari kehidupan itu nggak ada, eksis. Menurut gue kayaknya nggak mungkin. Walaupun ada kemungkinan tidak ada, tapi nggak mungkin karena keterbatasan kita ini aja, kita udah pernah nemuin planet yang hampir mirip bumi, tapi belum terbukti kan. Apa lu pernah menyaksikan ada? Menurut gua pasti ada. Karena gini, gua berangkat dari logika yang sederhana. Kita itu sepemahaman kita nih, evolusi itu gimana? Bagaimana binatang itu bentuknya seperti sekarang? Oke. Menurut lo ada gambaran nggak? Gimana bentuknya? Gimana tiba-tiba ada dinosaurus, tiba-tiba ada kucing, tiba-tiba ada ikan, itu gimana? Menurut gua itu memang sudah apa ya, bisa dibilang kodratnya dari Tuhan. Ada hewan bentuknya seperti itu, kita manusia bentuknya seperti ini gitu. Dan berkembang biak sampai sekarang, dan ada yang punah, ada yang masih hidup, bla bla bla, sampai tahap itu aja gua percaya. Tapi kalau misalnya alien yang katanya ada di luar sana, itu gue masih belum percaya.
gitu. Gue mau ceritain dulu ya. Ini yang dari dokumenter. Jadi dia membahas tentang asal usul makhluk hidup. Jadi asal usul makhluk hidup tuh awalnya dari mikroba. Oke. Jadi ini belum ada binatang. Yang itu termasuk manusia. Enggak, gua nggak bicara karena ini evolusi, nggak langsung kucur-kucur tiba-tiba manusia. Oke. Maksudnya kayak Berevolusi, ada spesies baru. Ya, seperti itu ya. Ya, tapi dasar paling intinya itu adalah itu gue percaya ada spesies kecil. baru, gue percaya. Sel kecil, bukan baru tapi paling inti dari kita semua. Iya, berevolusi kan tadi. Iya, maksudnya dia akan kayak muncul baru gitu kan. Benar nggak sih? Iya. Muncul baru gitu kan. Inti. Jadi evolusi itu awalnya dari air. Bumi itu kandungan airnya banyak. Laut itu hampir 2/3 dari permukaan. Di dalam air itu pasti ada mikroba atau ada amoeba atau ada sejenisnya. Dan teori evolusi menggambarkan bahwa asal usul dari reptil, asal usul dari hewan yang udah bisa di darat itu awalnya dari situ, dari yang kecil. Lama-lama dia berkembang, berevolusi jadi dari mikroba entah terus jadi ikan kecil, ikan icel itu berubah sampai ke ikan besar, terus ikan besar mulai berevolusi ke pinggiran pantai, dan saat itu dia berevolusi semakin punya kaki. Oke. Ngerti nggak maksudnya? Dan dia beradaptasi lagi, berevolusi dari kaki yang merangkak jadi punya kaki 4, lama-lama dari bubuk bisa berdiri, itu evolusi. Sampai sekarang kenapa ada orang yang bisa pokoknya inti dari semua makhluk hidup yang ada di bumi ini terkecuali manusia ya, kalau manusia gue belum bisa. Oke. Itu awalnya dari hal kecil itu sel hidupnya, mikroba dan sebagainya. Memang dasarnya dia sudah punya nyawa. Iya. Sudah punya nyawa. Iya, karena dia berevolusi dari laut ke darat dan terus-menerus itu berkembang secara sedemikian rupa kompleks ya, sampai kalau sementara ini orang bilang manusia itu, ada beberapa yang berpendapat bahwa manusia itu bagian dari proses evolusi itu. Ya, dibilang kan kayak evolusi dari apa? Dari monyet ya. Ya. Benar nggak sih? Ada yang bilang teori. Enggak, bukan dari monyet, tapi serumpun dengan monyet, serumpun. Misalkan ada foto-fotonya tuh dari kayak monyet terus agak dari bubuk, ya, manusia gitu kan. Iya, itu yang berevolusi. Kenapa bisa berevolusi? Karena kebutuhan dia untuk hidup tuh semakin kompleks. Nah, itu kan makhluk-makhluk yang lu bilang tadi adalah yang hidup di dunia. Ya kan? Yang mana bumi itu memang didesain untuk makhluk hidup, terdesain untuk makhluk hidup, ada air, ada oksigen, ada kebutuhan alam untuk makhluk hidup dan segala macam. Lalu korelasinya dengan alien apa? Apakah di luar angkasa sana yang percaya itu dia memiliki alam yang sama untuk bisa hidup? Sekarang bohong aja, di planet di luar sana nggak ada yang namanya planet yang ada airnya. Karena bumi itu bisa jadi ada laut dan ada airnya karena ada pendinginan. Pertama kan es, kan ada zaman es kan. Es itu mulai mencair jadinya laut. Maksudnya dengan proses yang sedemikian rupa sampai sempurna ini, di belakang prosesnya panjang Pak, ditubruk-tubruk dulu batunya terus jadi panas, habis panas jadi dingin banget terus jadi mencair gitu. Sampai sekarang kita masih tetap mencair gitu. Terbukti kan global ada apa? Climate sekarang itu mencair gitu, lautnya makin naik. Bohong aja proses itu planet lain nggak ngalamin gitu, betul sih. Oke. Karena proses sama-sama planet, sama-sama bentuk, sama-sama benda luar angkasa yang prosesnya ngikutin gravitasi, ada bintangnya semuanya gitu. Setiap planet yang ada bintangnya pasti ada yang ada airnya gitu. Karena proses naturalnya tuh gitu. Tabrak, panas, gravitasi, ada kena bintangnya masing-masing, matahari, terus menjauh, terus pendinginan, terus pencairan, ada air. Saat ada air, itulah ada kehidupan. Jadi setiap ada air pasti ada kehidupan. Itu pasti. Gue berangkat dari situ. Lalu apakah logika nalar gue tuh berangkat kita masuk alien itu ya? Nah,
kalau misalkan dari timbulnya kehidupan dari proses itu tadi yang lo jelasin, lalu alien itu akan berkembang biaknya seperti itu juga atau ada proses seperti manusia dan hewan, yaitu ada hubungan biologis? Pasti ada sih menurut gua, pasti ada, pasti berkembang karena dia mengalami fase beratus ribu tahun, berjuta tahun lamanya. Berarti pada Gak saat mungkin stuck makhluk hidup tuh bentuknya gitu terus gitu. Pasti dia ada perkembangan dan adaptasi terhadap planetnya sendiri gitu. Kayak misalnya ternyata oksigennya di sana kandungannya lebih sedikit dari di sini. Dia akan berusaha secara adaptasi natural kehewanannya dia akan beradaptasi kalau oksigen kita segini ya udah kita napasnya segini gitu, anggap bodohnya gitu. Berarti ini dong, pada saat lagi proses itu tadi tabrak-tabrakan segala macam tadi, berarti akan timbul jenis kelamin cewek dan cowok. Kan tadi gue nanya apakah bisa proses berkembang biaknya seperti manusia dan hewan, itu hubungan biologis atau Gua seks nggak lah. tahu karena ilmu itu namanya ilmu apa sih? Bio apa sih namanya? Ilmu biologi. Biologi itu kompleks gitu, maksudnya manusia udah gak usah manusia, di tikus saya masih kompleks gitu. Sel-selnya kenapa dia bisa beradaptasi, kenapa dia punya apa ya namanya ya, natural apa sih kalau misalkan dia mau punya anak nih, punya pikiran untuk kawin gitu. Itu juga kompleks. Kenapa dia bisa punya pikiran untuk kawin? Berarti setiap makhluk hidup tuh punya hasratnya masing-masing dan itu alamiah terhadap kehewanian dia. Hasrat kebutuhan biologis. Iya. Tapi mikroba kan belah. Ya berarti bisa dibilang lu percaya dengan alien bahwasannya dia itu memang ada, kalau misalkan ada ya, tapi tidak seperti hewan dan manusia yang mana punya perasaan yang lebih ya. Dalam perasaannya itu yaitu butuh seks, butuh makan, butuh kasih sayang. Hewan kan butuh kasih sayang. Berarti alien itu bisa dibilang juga dia nggak butuh kasih sayang. Ya nggak tahu sih gue. Lo pernah ini nggak? Karena kan lo percaya ada nih. Lo pernah menemukan penelitian entah itu dari mana yang membuktikan alien pernah terlihat dari pandangan mata, entah itu dari kamera atau apa? Sebenarnya Atau dari kalau radar. dari bukti-bukti itu kan sebenarnya setiap masa itu punya bukti-bukti masing-masing yang validasinya sih belum tentu benar. Tapi tanda-tanda itu banyak bro. Seperti apa tanda-tandanya? Terakhir yang radar itu kan ada. Radar yang itu kan Angkatan kayak udara model- Amerika itu kalau nggak salah ya. Model Air apa Force. antena gitu ya? Iya. Apa parabola dipasang di tanah lapang ya kan? Iya nggak sih? Itu Ya mah kan? itu mah area 51 kali ya. Iya. Gua nggak tahu, pokoknya ada ya area 51 ya. Iya. Nah itu kan biasanya ditaruh di tanah lapang kayak model parabola gitu kan, banyak. Terus tujuannya adalah biar nerima sinyal dari luar angkasa kan katanya. Bener nggak sih itu? Frekuensi itu ada. Iya itu bener bukan? Di NASA deh kayaknya. Iya, pokoknya di area 51 itu. Area 51 Nah. mah jadi mitos Pak. Kalau area 51 tuh kalau nggak salah ya, dia Oh, itu kenapa disebut daerah tempatnya alien karena orang Buat menerima sinyal enggak dari alien. orang kalau nggak salah orang-orang di situ tuh percaya di bawah situ tuh ada penelitian besar tentang alien, tentang keberadaan eksistensi alien di area 51. Kayak dia tuh model konspirasinya kayak film Men in Black. Jadi Oke. selama itu sebenarnya ada, cuma ditutup-tutupin. Terlepas dari benar atau enggak gue nggak tahu. Cuma mungkin nanti editor cari deh ininya. Editor kerja, editor. Footage-nya itu perihal tentang area 51, fakta-faktanya atau opini-opini orang. Kalau nggak salah ada juga dokumenter Pak. Dokumenter Iya, yang maksudnya kayak gitu-gitu tuh. Apa kalau pernah dokumenter yang membuktikan bener-bener? iya, tapi itu editor aja nanti yang nyari. Gue lupa nama Ya, lo kasih ininya. referensinya lah. Iya, Karena referensinya lo percayai. Area 51, dokumenter area 51. Gue lupa nanti gue kasih tahu judulnya. Itu di daerah mana sih? Nevada ya, Nevada. Iya. Nevada. Pada apa? Padang dulu Nevada. Texas kali, nggak tahu deh, pokoknya daerah padang-padang pasir gitu. Iya, padang pasir, tanah lapang, padang pasir gitu. Iya, tandus dulu lah, tandus. Gua tahu gak dari mana? Dulu ada iklan Fanta nggak sih? Pernah nggak lo? Pernah inget nggak lo? Zaman kita kecil. Enggak. Iklan Fanta
ada orang lagi Hello. tiduran, iya yang hello itu. Nah itu kan dia tiduran di parabola, terus dia minum Fanta, gluk hello, terus yang lagi penelitian lagi di kantor, hello, wow, terus dia berhasil menyangka itu radar dari alien. Itu kenapa gue tahu itu padang gunung Nevada. Gue inget banget tuh itu ininya tuh. Tapi ohnya kalau bener kalau footage tentang bentuknya juga ada, dan cerita kisah orang yang mengaku dirinya pernah diculik alien juga ada. Nah itu gimana tuh? Gue soalnya belum Ya gue juga nggak tahu sih itu bener atau nggak, cuma tanda-tandanya ada lah, sign-nya ada, tandanya ada, nggak pernah lihat langsung, pasti nggak pernah lihat langsung lah. Kalau udah lihat langsung udah orang pasti. Dan bisa jadi juga saat kita udah lihat langsung kita bakal diburu oleh FBI yang sudah tahu. Nih, kayak misalkan di let's say di film Men in Black itu kan tentang alien ya, dengan desain aliennya seperti itu ya, kayak Aneh lah, monster aneh, gitu aneh. kan desainnya. Nah itu menurut lu referensinya dari mana? Apakah dia pernah lihat langsung atau hanya sekedar Ini ya, desain doang? menurut gue ya, hal-hal kayak misalnya pocong dah, anggaplah pocong. Kalau pocong kan maksudnya jelas dia referensinya dari jenazah umat muslim yang dibungkus kain kafan. Iya, menurut gue pocong itu adalah bentuk ketakutan orang-orang terhadap kematian, jadi direpresentasikan sebagai hantu yang Nah itu menakiti orang. dan itu hanya di Indonesia atau negara-negara yang Islamnya banyak kayak Malaysia gitu-gitu. Coba kalau misalkan kayak di Amerika, hantunya apa? Beda kan? Vampir tuh Cina, Frankenstein. Kalau Frankenstein yang banget sih, ya kan? Kalau Amerika tuh kan apa? Dracula. Iya. Kayak gitu-gitu kan, maksudnya menurut kepercayaan dia kayak orang Kristen kan meninggalnya didandanin dan masukin peti, akhirnya jadi begitu. Tapi at least kan, gua rasa sebuah bentuk dari alien sampai seperti itu adalah Nah itu bagian, dari mana? menurut gua bagian dari cara pandang. Mungkin ya ada orang yang mungkin ya benar, ada orang yang ngelihat, dia lihat kasat mata bentuknya seperti, jadi kayak gitu, kayak nggak mungkin banget orang asal bentuk Iya, nih lihat, nggak mungkin kayaknya. soalnya nggak Pasti mungkin. ada latar belakang, Pasti ada referensi. bisa jadi berbentuk seperti itu kan, kepala gede, mata begini. Nah, iya, matanya begini nih. Kalau lo punya dulu celana alien, celana favorit zaman bocah tuh ada tuh, gue pernah tuh celana alien lah, ini kalau gambarnya alien gitu, palanya ada oval, terus matanya begini nih. Gitu, makanya itu pasti ada referensi dong, apakah dia punya atau apa gitu kan. Ya. Kalau ya poinnya gitu sih, kalau menurut gua kayaknya nggak mungkin juga sih tiba-tiba ucuk-ucuk berbentuk kayak langsung gitu, desain orang kayak monster gitu orang kan. terlalu liar berpikir wah begini. Kalau di Men in Black itu kalau nggak salah modelnya banyak kan, beda-beda kan, ya kan? Terus berlendir. Ya pokoknya absurd sih. Nah, gue sekarang mau nanya ke UFO. Menurut lo gimana? Apanya? Kan katanya UFO itu pesawat yang modelnya piring gitu kan, modelnya kayak piringan gitu, yang dipercaya bahwasanya itu adalah kendaraan alien. Dia datang ke bumi, ya kan? Kalau UFO itu di dokumenter di YouTube tuh banyak tuh yang ketangkep kamera ada UFO terbang terus jatuh apa segala macam. Menurut lo gimana? UFO ada argumen sendiri tapi lo jawab dulu. Nggak tahu ya. Lo nggak tahu. Nggak tahu gak sih? Kalau menurut gua gini, UFO itu buatan dari tentara Nazi. Waduh, Gua pernah baca atau juga di mana gua lupa. Ini ada penelitian bahwasanya kalau nggak salah Nazi ya, tentara Nazi itu dia bikin pesawat yang modelnya ya itu desainnya UFO gitu. Ya, gue lupa itu untuk apa. Tapi zaman tentara Nazi itu tadi dulu dia kalau misalkan ada salah nggak apa-apa koreksi aja ya, karena kita orang bodoh. Tentara Nazi itu yang gue dengar ke orang kabarnya mereka tuh pinter dan dapat ilmu dari mana, data dari mana, sehingga akhirnya dia bisa bikin teknologi yang canggih pada masa itu. Sangat
canggih dan dia membuat pesawat itu UFO, dan pada saat diterbangkan lagi uji coba pernah ketangkap kamera, terus ada yang jatuh segala macam. Nah jatuhnya itu katanya karena pesawatnya masih gagal gitu. Tapi kan itu yang UFO juga baru kemarin ketemu. Itu jauh dari zaman Gimana? yang kemarin diungkapin itu loh, di berita yang rame yang ketangkap dari angkatan udara. Ada frekuensi masuk Baru-baru ini kan? Baru-baru ini apa ada? baru ini kan itu tahun Ini. 2000-an. Nah, kan Berarti berarti- jauh banget. Ya, oke. Apakah mungkin masih ada Nazi di dunia ini? Bisa jadi. Di underground bawah Menurut gua bisa jadi. Soalnya konspirasi itu benar-benar hal yang Adolf, apa ya? Adolf Hitler aja tidak pernah ditemukan mayat kalau nggak salah. Oh gitu ya. Kalau ditanya, Nah, orang nah, belum itu tahu kayak dia gitu. matinya gimana. Nah, bisa Supriyadi juga. jadi. Semua harus Supriyadi sih kan. Supriyadi itu pahlawan cuy, pahlawan nasional. Pas saat perang apa ya, pas zaman Sekarang gini, kalau agresi Adolf militer Hitler banget. belum ditemukan jenazahnya, Kalau nggak salah ada kemungkinan nggak dia masih hidup? Bisa aja kan? kalau hidup nggak mungkin, pasti udah mati udah banyak. Ratusan tahun. Kalau sampai tahun 90-an mungkin 80-an Masih. Tapi kalau udah sekarang berarti umurnya udah berapa, Pak? Kalau misalnya tadi lo bilang baru-baru ini belum lama ada kelihatan pesawat, kan orang semakin kesini kan semakin berkembang teknologi. Zaman dulu aja, zaman Nazi itu bisa bikin pesawat UFO seperti itu dan bikin penelitian terus. Nggak, gue pengen tahu dulu Berarti tujuannya semakin apa kesini. kok bikin kayak gitu. Itu aneh banget sih kalau dari Nazi itu tujuannya buat apa kalau zaman sekarang? Gua lupa itu tujuannya apa. Kalau nggak salah, Ayo kita kalau nggak salah kendaraan untuk perang kalau nggak salah ya. Gue lupa, cuman Efektivitasnya. ada, maksudnya fungsinya untuk apa gitu kan? Kenapa bikin pesawat model piringan gitu? Kan? gila jago banget loh Nazi bikin bentuk kayak piringan gitu. Enggak itu, gue sih pernah Kan aerodinamis ya, kalau pesawat zaman dulu kan karena keterbatasan teknologinya jadi ya pakai balik begini, ada balik-balik ada gitu. Kalau UFO begini, yang itu gue bilang tadi orang-orang tuh ada, gue percaya ada sekelompok orang yang pintarnya tuh luar biasa dan belum terkuak sampai sekarang. Belum terekspos. Kayak misalkan yang sebelumnya pernah lo bilang orang bisa terbang, terus ada apa kalau yang teleportasi, itu kan ajaib. Itu zaman dulu loh, orang kita Indonesia. Semakin kesini nggak mungkin punah sepenuhnya, pasti ada sekelompok orang yang masih pegang ilmu itu. bisa jadi. Masih pegang ilmu itu. Tapi gue masih belum menemukan motivasi apa. Ya, Itu kalau maksudnya harus jelas dulu saat kita mengambil sebuah perkara. Kita iya, membahas tujuannya sesuatu. apa? Kita harus tahu dulu the backgroundnya apa. Ya, tapi kan kita Harus ngawang-ngawang Ini dulu lah, tapi- minimal ngawang-ngawang dulu. ngawang. Tapi kan itu kan bukan kita yang bikin, itu kan ada mereka yang bikin. Iya, tapi kita kan Tapi kan kita masih bahas belum kan. tahu tujuan mereka apa. Iya. Kayak misalkan crop circle Ya. yang ada di sawah tiba-tiba ngebentuk seakan-akan itu apa? Seakan-akan itu jejaknya UFO. Kayak gitu-gitu kan juga konspirasi gitu. Sekali itu ya. Nah, dan ada yang bisa bikin crop circle manual. Maksudnya orang jadi bikin alurnya gitu-gitu. Bikin polanya set jadi itu bisa ada. Crop circle tuh belum berapa tahun yang lalu kan yang ramai itu berita. Tiba-tiba Ya, udah sawahnya lama, sawah. Udah lama Pak itu. Tapi masih Konspirasi 10 lama tahun. itu. Sekitar 10 tahun belakangan ini. Belum lama banget. Nih sama kayak banyak sih alien tuh banyak tempelin Coba teknologi banyak. Gue sih masih Nih. kalau gue masih belum. Kemarin tuh lagi rame Mesir, pemerintahan Mesir tuh menentang siapa gitu ya. Katanya dia bilang, oh Elon Musk tau kan? Siapa? Punya roket. Ya, gitu. Elon Musk bilang piramid itu dibuat oleh alien. Elon Musk yang bilang. Elon Musk bilang. Kenapa bisa terbuat dari alien? Tentang sama peneliti Mesir, arkeolog kalau nggak salah. Oke, jelasin dulu dari sudut pandangnya Elon Musk. Gue sih enggak, gue nontonnya permukaan Yang lo doang ya. tahu aja nggak apa-apa orang. Yang belum. gue tahu tuh gini, terlalu kompleks manusia bisa membuat arsitektur pada zaman itu, membuat piramid Oh, iya. sebegitu kompleksnya. Oke. Karena dari strukturnya pun itu bener-bener ngitung Pak, terhitung dari rasi bintangnya terhitung gitu. Gue nggak ngerti deh maksudnya. Itu kan kayak sesembahan dari Mesir kepada makam Faraoh
Jadi bener-bener kalau nggak salah ya, di waktu siang dia cahaya masuk di mana gitu. Pokoknya gue Ya lo secara teknis banget. yang masih poinnya awam adalah otak lo aja. poinnya adalah piramid itu terlalu sempurna untuk menjadi sebuah bangunan yang dibuat manusia. Itu gua percaya. Karena kan itu termasuk keajaiban dunia. Piramid masuk. Iya. Mekah, Candi Borobudur, Candi Borobudur. Kalau Candi Borobudur lu gimana? Kalau gue sih percaya itu buatan manusia. Fakta Oh. nih, fakta bro. Candi Borobudur itu direkatkan oleh telur kuning di tempelnya. kuning telur. Zaman dulu belum ada semen. Kuning telur. Seberapa butuh telur zaman itu untuk bikin Candi Borobudur? Oke, kita jangan bahas Fun tadi. fact. Kita kembali lagi ke tadi piramid. Menurut Elon Musk itu Gue nggak tahu menurut Elon Musk mah. nggak tahu. Tapi gue yakin kayaknya dia juga nggak jauh-jauh beda sama filmnya The Lost of apa ya? Indiana Jones. Kalau nggak salah Kan kan udah nonton Indiana Jones belum? Yang dia itu meneliti school kristal dan saat dicabut, pokoknya endingnya tuh piramid tuh hancur, terus jadi UFO. Tapi nggak segoblok gua, maksudnya ceritanya gitu. Kalau gua ceritanya kan goblok banget. dan termasuk kalau nggak salah piramid itu kan batunya gede-gede ya. Ya kan? Dan nggak mungkin itu bisa disusun dengan orang zaman dulu, bahkan zaman sekarang pun juga masih mustahil kan dengan batu. Kalau nggak salah batunya gede-gede kan, tumpukan batunya. Dan itu bener-bener Kan gede banget gitu kan. Nah ya. Jadi itu bisa dan ada pantulangnya gitu loh. Maksudnya itu dibikin zaman Fir'aun. Yang bikin Fir'aun. ya Firaun Ramses berapa? Nah, kan dia panjang banget Kalau pak. nggak salah yang gue pernah Peradaban kalau yang panjang kalau banget. yang nggak salah yang pernah gue dengar itu Fir'aun membuat piramid itu untuk menemukan Tuhan. Enggak, bukan. Nggak tahu. Enggak, kayak gue pernah Gini, dengar itu dari ngawang-ngawang. setahu gue, piramid itu adalah makam untuk sesembahan orang-orang sekitar situ untuk pokoknya untuk mensucikan lah, Ya, untuk mensucikan. rasa syukur dia terhadap faraonya Kepercayaan gitu. dia. Adalah makam yang luhur gitu. Jadi orang-orang tuh ingat nih, orang luhur dulu tuh begini tujuannya piramid itu gitu dong. Jadi yang lo dengar cuma sekedar itu karena Mas ngomong itu percaya itu buatan alien, sekedar itu doang. Iya. Tapi nggak tahu Elon Musk ngomongin gimana, teorinya gimana enggak. Sayang sih kalau nggak tahu. Tapi gue agak fokus untuk ngomonginnya ya. Terlepas dari Elon Musk ngomong itu pun juga karena gue bilang tadi gue cerita gue pernah kalau nggak salah emang dokumenternya kontroversial itu Science Alien kalau nggak salah itu di Netflix iFlix ada kalau nggak salah di iFlix kita di sponsori apa Dan main tos. jadi dia tuh ngebahas kemungkinan alien kan Oke. Science Alien kalau nggak salah. Jadi selama ini penelitian yang mengatakan itu ada hanya sekedar ibaratnya apa ya, kayak cocokologi kan. Sekedar oh ini nih ada ini nih. Berarti ada alien. Oh ini begini berarti ada alien, tapi belum terbukti secara nyata kan alien itu ada. Ya kan? Atau misalkan kalau misalkan UFO itu adalah pesawatnya alien. Kan banyak tuh dokumenter UFO yang jatuh. Terus aliennya mana? Bangkainya. diambil pak sama FBI ya. Konspirasi Jangan sampai ketahuan gitu. jangan sampai Ya kan? ketahuan kayak film jadul Selama ini kan belum pernah ini kan. Selama Oh, ini yang setahu pandangan gue belum pernah ditemukan. Ini bangkainya alien nih karena UFO-nya jatuh. kalau beritanya ada sih geger sih pasti bisa ada kekeosan sih dalam sebuah peradaban tapi emang pak monumen-monumen zaman dulu itu Satu lagi, lanjutin. Ini satu lagi. monumen Masih karena kru mau makan. monumen zaman dulu itu emang agung-agung dan Ya, kepikiran ya. orang bikinnya apa kayak Ya. Stonehenge yang ada di Inggris kalau siapa Scotland gitu itu yang tau nggak lu yang Batu. batu. Oh iya. Tapi belakangan ada yang mensimulasikan pakai manusia dan bisa sih Stonehenge dibikinnya itu dibikinnya oleh manusia bisa tapi itu dulu itu dianggap dibikinnya sama alien terus tau nggak
pilar besi yang di India kalau nggak salah. Kayak pilar yang zaman itu belum ada teknologi yang bisa meleburkan pilar besi semurni itu. Itu di mana? Iya, ini ada dia. Dia Turki apa? Iya gitu. Iya. Editor cari Pilar besi. besinya kayak gimana modelnya? Kayak tiang listrik. Oke. Tapi besi kemurnian besinya tuh hampir 100% kalau nggak salah. Kan kalau misalkan besi yang kita tahu kan nggak bakal 100% besi. Ada campuran apa-apa. Kalau ini benar-benar teknik peleburan itu hampir 100% yang benar-benar murni besi. Jadi nggak pernah katakan sampai sekarang udah ratusan ribu tahun. Puluhan ribu pernah ribu. Besinya itu nggak pernah kelihatan. Nggak pernah karatan. Oh, nggak pernah karatan. Benar-benar karena benar-benar murni peleburannya teknik peleburan. Kaitannya sama alien? Mungkin alien dulu ngasih Masa? kalau tahu. caranya nih. Mungkin orang-orang pintar di dunia ini adalah dapat bocoran dari alien. Kayak Einstein, kayak apa gitu dari alien. Ini caranya nih relativitas. Dulu bikinnya nih kalau jadi biar manusia tuh biar nggak bego-bego amat. Itu kuliahnya sama alien. Jadi kemungkinan menurut lo itu bisa aja buatan alien yang dipasang di bumi dan kebetulan jatuhnya di India. Atlantis lah, kayak Atlantis. Lu nggak tahu Atlantis? Anjir pun nggak. Atlantis tahu dia langsung. Lu pernah denger Atlantis? Dunia Atlantis, dunia yang masyhur zaman dulu katanya. Ya, dunia tenggelam. Dunia yang udah tenggelam. Kalau kutub selatan, di luar kutub selatan ada dunia lagi atau pulau lagi, gue percaya. Konspirasi sih. Lu flat earth banget tapi itu sih, kaitannya flat Lu earth sih. flat earth, Iya, gua flat tapi lu earth flat earth banget. Gua flat earth. Ini bisa nih. Gimana lu bisa percaya flat earth? Kenapa lu percaya bumi itu? Masa mau nyambung di sini? Ini kan ngomongin alien, ntar aja. Episode selanjutnya kita ngomongin flat earth. Iya buat episode selanjutnya. Ya kan? Kisi-kisi aja, kisi-kisi. Lu flat earth serius? Lu flat earth? Masa sih? Benar. Kenapa? Alien dulu nih, kelarin alien nih, Enggak, masing sih. alien. Kenapa lu Intinya flat coba, earth? tar dulu alien. Intinya lu percaya. Jadi gua percaya ada Percaya atau tidak? percaya. Percaya, gua tidak. Karena belum terbukti. Simpel aja. Kalau gua Karena belum terbukti dan ini, gua percaya belum ada orang yang bisa keluar angkasa. Ini kaitannya ya, alien. Jadi buat apa kok bisa dia nemuin alien yang katanya di luar angkasa, sedangkan gua percaya orang itu belum bisa keluar angkasa karena semua yang orang bulan segala macam itu masih belum bisa di 100% kepercayaan menurut gua ya, belum konkret kepercayaannya. Ya terserah lu mau percaya apa enggak, apa. Dan itu ada kaitannya lu sama perlu flat bukti earth. sevalid apa sampai lu percaya? Sekarang gini. Oh gini, buktinya mau sevalid apa? Iya, sampai lu Sampai valid benar-benar apa? percaya. Karena tadi lu nanya flat earth kan? Karena gua penganut flat earth. Dan itu ada buktinya, ada datanya nanti di episode selanjutnya. Oke? Kita bahas flat earth bisa. Lo apa? Siap, Lo bumi bulat. Bumi bulat lah. Bumi bulat. Oke. Episode selanjutnya kita akan Tapi basi nggak sih? tentang nggak akan pernah basi itu karena masih belum terbuktikan semuanya. Itu masih jadi perdebatan. Flat itu mau kosong. Nah, kenapa gue masih belum percaya alien? Karena kaitannya sama gue percaya flat earth, Lu percaya dan jajarannya. Lu percaya bumi ini pusat dari semua semesta? Ya. Oke, kita akan lanjutin perdebatan ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dislike juga boleh. Mie coy. Nih, selamat makan, semua makan. Terima kasih. Tuh, lu ada channel